suka kali di kegelapan, Bang. Ya, 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 ya. Anda Kristen, Abang naik ya ke sini. Anda mau ditanya atau mau bertanya nih? Mau nanya, mau nanya. Mau nanya, silakan. Gini bang, Gimana? menurut ajaran Islam, ya Muhammad itu rasul ya kan? Rasul, betul. Jadi saya mau nanya bang, Hmm. apa sih keunggulan Muhammad sama Yesus gitu? Oh, keunggulannya. Baik, Bang. Yang pertama, keunggulan Nabi Muhammad daripada Yesus. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, hanya untuk Yahudi, tidak keluar Yahudi gitu. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia gitu. Gitu. Itu salah satunya keunggulan Nabi Muhammad ya. Tapi di balik itu ya Bang ya, di dalam Islam tidak boleh membeda-bedakan para nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membedakan para rasul. Kayak gitu. Mereka mempunyai kelebihan tersendiri dalam mukjizatnya. Jadi seperti itu. Tapi satu hal yang mereka sampaikan itu tetap sama, yaitu mengesahkan Tuhan dan menyembah Tuhan yang sama. Jadi kayak gitu, Bang. Ya. Gitu. Kira-kira dapat dipahami? Gimana? Maksud saya gini bang, Muhammad apa sih mujizat Muhammad apa sih yang pernah banyak dilakukan Bang gitu? Kalau mukjizat Nabi Muhammad itu kalau saya ceritakan sampai pagi nggak selesai Bang, karena terlalu saking banyaknya mukjizat Nabi Muhammad itu sampai pagi saya ceritakan nggak bakal selesai gitu. Gitu. Bahkan mukjizatnya itu lebih banyak daripada Yesus. Salah gitu ya? satunya salah satunya dia menyembuhkan orang buta. Itu Nabi Muhammad tuh. Ketika sahabatnya berperang, sahabatnya kena tombak, kena anak panah di mata sehingga matanya buta. Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad, langsung disembuhkan oleh Nabi Muhammad. Itu salah satunya. Terus apalagi yang kedua, kalau kita lihat mukjizat Nabi Muhammad, beliau bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya. Tuh yang kedua ya. Yang ketiga, beliau bisa membelah bulan. Membelah bulan tuh banyak saksinya, satu kampung gitu ya. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran itu Bang ya, sampai sekarang nggak berubah-ubah. Nggak ada yang bisa bikin kayak Nabi Muhammad tuh ya, menyampaikan wahyu yang tidak berubah-ubah. Kalau para nabi dulu wahyunya bisa diubah-ubah, tapi yang disampaikan Nabi Muhammad tidak dapat berubah. Tuh. Yang kelima, Isra Mi'raj. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad juga. Kalau mau cuma membelah bulan itu kecil Bang ya. Kalau bagi mukjizat para nabi kecil itu, Nabi Musa aja Bang ya, Nabi Musa aja itu dia membelah laut, kecil bagi para nabi kayak gitu. Kalau diizinkan oleh Tuhannya, kalau diizinkan oleh yang mengutusnya gitu. Mau dibanding dengan Yesus? Ya nggak usah dibandingin Bang, karena saya udah bilang sama Abang, para nabi, para rasul itu mempunyai mukjizat masing-masing. Masalahnya mukjizatnya itu nggak ada yang sama. Apakah perlu kita cari bekas mukjizatnya? Nggak perlu, karena mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar kita, dan itu adalah pembuktian gitu. Jadi pembuktiannya seperti apa nggak perlu kita cari mukjizat dari para nabi itu. Coba kita cari ya, mukjizat Yesus salah satunya dia berjalan di atas air. Mana bekas air yang diinjak Yesus?
kan kayak gitu. Nggak akan kita temukan sekarang. Mana bekas air yang diinjak Yesus. Nabi Musa membelah laut. Mana bekas lautan yang dibelah Nabi Musa? Nggak bakalan kita temukan. Gitu. Cuma kita percaya para nabi itu mempunyai mukjizat. Lalu kita cari pula. Nabi Muhammad membelah bulan. Mana bekasnya? Ya nggak ada lah ya. Nggak bakalan ada. Tapi apa? Tapi banyak saksinya. Ya, banyak saksinya satu kampung tuh ya. Ketika kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad. Hei Nabi Muhammad, jika kamu orang benar, jika kamu utusan Tuhan semesta alam, utusan Allah, maka belahkan bulan itu untuk kami. Wah, tuh kata kafir Quraisy. Biar kami percaya kepadamu. Lalu beliau apa? Mengangkat tangannya, lalu membelah bulan itu, langsung dikembalikan gitu. Dikembalikan oleh Nabi Muhammad seperti semula. Apa kata kafir Quraisy? Hei Muhammad, ya ini adalah sihir darimu. Kau bikin sihir yang nyata. Ya udah, kami kagak percaya kamu. Ya, yang kami lihat tadi kami masih tidak percaya. Kamu ini Muhammad menyihir mata kami. Nanti ada 1 bulan lagi ya, waduh turun juga ya, kejang juga. Nanti ada 1 bulan lagi kabilah yang dari luar kota datang pulang kampung ke Mekah ya, datang pulang kampung ke Mekah. Kita tanya bulan depan kabilah tersebut, apakah mereka melihat bulan dibelah. Setelah datang kabilah itu ya, langsung ditanya oleh kafir Quraisy, kabilah-kabilah, ketika kalian berdagang di luar kota, pernahkah kalian melihat bulan terbelah? Ditanya oleh kafir Quraisy. Apa jawab kabilah tersebut? Ya, kami melihat dari luar kota. Bulan saat itu terbelah 2, yang satu di bukit, yang satu di bukit A, yang kedua di bukit B. Ya, lalu bulan itu, kata kabilah itu, menyatu kembali. Itu salah satunya. Apa kata kafir Quraisy? Ternyata sihirnya Muhammad sampai seluruh dunia. Namanya orang kafir ya teman-teman, ya kayak gitu, tetap ingkar dia gitu. Tetap dia akan apa? Mengingkari meskipun depan mata. Gitu ya. Dibilang pula sihir Nabi Muhammad sampai seluruh dunia. Kan kacau kafir Quraisy itu. Halo, selamat malam. Malam Ustadz. Malam. Silakan Bang, open cam-nya dulu. Iya, saya mau nanya nggak sempat, udah turun aja, udah kejang-kejang diceritakan mukjizat Nabi Muhammad. Makanya kalau saya ceritakan satu-satu secara detail sampai subuh, sampai pagi besok kagak selesai. Udah dibilang juga. Halo, Ya. silakan dibuka dulu Bang kameranya. Nah gitu, thank you. Oh iya, di YouTube ya, lupa ya teman-teman, mohon maaf saya lupa live di YouTube. Baik. Oke Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ya mau bertanya ini. Itu Muhammadnya, mujizatnya boleh ditunjukkan? Oh, tadi udah saya tunjukkan tuh dari cerita. Terus Anda mau tunjukkan apa lagi? Gak pernah aku dapat itu Muhammad itu. Iya, karena Anda bukan Islam. Itu ada nih, kalau kamu mau baca ya, kalau kamu mau kamu tunjukkan ya masalah itu nih, kau beli buku ini nih ya, buku tentang Nabi Muhammad nih ya, namanya Sirah Nabawiyah, tentang Nabi Muhammad, apa aja mukjizatnya ada di sini. Sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat, ada di sini ya. Saya bukan promosi buku, tapi kalau kau mau tahu tentang Nabi Muhammad ya beli di sini, apa aja mukjizatnya.
Bagaimana Buat apa jalan aku mau ceritanya? tahu itu, Bang? Siapa saksinya? Ya kalau Anda buat apa saya tahu, lalu buat apa Anda nanya? Iya, aku butuh penjelasan, Koplak Bang. abang, Butuh bang. penjelasan, Kalau kata Bang. Anda buat apa Anda tahu, lalu buat apa Anda nanya? Kalau nggak mau tahu. Nah, kan apa? Anda itu seperti apa ya? Meludah ke langit gitu. Akhirnya apa? Kena balik lagi ke muka Anda. Gak nyampe, Bang. Gitu. Penjelasan abangnya kurang masuk akal, Bang. Kurang masuk akal gimana? Saksinya ada, sejarahnya ada. Maksudnya aku butuh penjelasan dari abang, bukan ditunjukkan oleh buku, suruh saya belajar buku. Lalu kalaunya saya penjelasan dari saya yang ngambil dari buku. Koplak bang. Macam mana ya, saya ngambil dari buku, dari hadis ya tentang Nabi Muhammad itu dari hadis, dari sirah nabawiyah, dari buku saya. Kalau saya menceritakan Nabi Muhammad ya dari saya ya kagak sejaman dengan Nabi Muhammad. Ini isi kepalanya tolong dipakai gitu ya. Ya saya jelas juga. Kalau Anda minta penjelasan dari saya aja, dari buku tadi juga, dari hadis juga sama. Abang Ustadz. Terus kalau bukan kenapa? Kalau iya kenapa? Kalau pakai darah dinginnya boleh nggak? Darah dingin kayak gimana? Jangan kancing kayak gitulah, Bang. Santai-santai aja, Saya Bang. keras aja bang ya, agar apa? Agar Anda sendiri mau mikir gitu, mau mikir. Saya akan lembut kepada orang yang beradab, gitu. Silakan. Anda mau nanya apa lagi atau boleh saya tanya nih? Aku mau nanya. Itu abang, aku butuh penjelasan itu Muhammad abang itu mujizatnya apa itu, Bang? Banyak bang. Di buku Banyak. tadi nih, ya. Anda beli aja. Aku nanya sama abang, bukan nanya sama buku. Ya udah, tadi Anda dengar nggak penjelasan saya? Aku kurang jelas itu, Bang. Baik. Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama saya jelaskan ya sedikit kepada Anda ya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta. Oke? Itu di mana itu, Bang? Ada dalilnya, ada hadisnya. Nih ya, nih saya itu bukakan. di mana itu? Boleh tunjukkan? Ya gitu dong, Anda minta dalil bilang aja. Kayak gitu. Nih, kayaknya teman-teman kalaunya gini ya, kalaunya kita hanya membacakan Arabnya tapi tidak kita tunjukkan di layar ya kawan-kawan semuanya, aduh, dianggap kita nggak ada datanya atau asumsi. Baik, saya tampilkan aja datanya ya. Nih, ya, ini Arabnya nggak saya baca, langsung aja terjemahnya ya. Karena Anda juga nggak bisa baca ya. An Hubaib ya Fudaikin anna abahu kharaja bihi ila Rasulullah, ya gini aja langsung ya, dari Hubaib bin Fudaik bahwa suatu ketika dia bersama ayahnya pergi mendatangi Rasulullah, dan kedua mata dari ayahnya berwarna putih sehingga ia tidak bisa melihat apapun. Kemudian Nabi bertanya, apa yang telah menimpanya? Ia menjawab, ya suatu ketika aku melatih kudaku dan tanpa sengaja kakiku menginjak telur ular. Lantas ular tersebut menyengat mataku. Kemudian Rasulullah meniup kedua matanya dan dia langsung bisa melihat. Tuh ya. Kemudian aku melihat dia bisa memasukkan benang pada jarum pada usia 80 tahun dan kedua matanya tetap berwarna putih. Jadi orang yang bekas disembuhkan oleh Nabi langsung yang bersaksi ya. Gitu. Apalagi selain menyembuhkan orang buta ya teman-teman semuanya, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya. Tuh. Jari apa itu? Iya, mengeluarkan air dari jari jemarinya. Air keluar dari sini. Dari mana sumber air? Dari tangan beliau. Itu sulap apa mujizat itu? Ya kan bukan. Kalaunya tuduhan sulap itu udah dituduh semenjak dulu ya. Tuduhan Anda kayak kafir Quraisy itu sulap atau sihir gitu. Udah. Gini ya, Bang.
kalau Tuhan kami kan ada filmnya, bikin filmnya. Ngapain maksudnya- film? Iya. Ngapain Kalau beriman Muhammad ada dengan filmnya, film? Film itu dibikin-bikin, Bang. Ya, dibikin-bikin. cerita, ambil kan ceritanya. Aduh. Saya nggak percaya film. Yang kita bahas itu tentang masalah kitab suci, ya, tentang sejarah Iya. boleh. Ngapain kita bahas film? Saya pun bisa bikin film. Kayak gimana? Muhammadnya ada. Memangnya saya mau tanya dulu. Ya, kalau Anda menanyakan tentang Nabi Muhammad, waktu itu ada kamera atau belum gitu? Ini ya bang, Hah? zaman dulu kan belum ada kamera. Ini kan Iya, cuma cerita. Iya, berarti mereka kau kagak ambil usah ceritanya. cari mana fotonya, kagak usah kau cari. Ya, kalau kau udah tahu sendiri, saya mau ya nanya, udah itu tahu sendiri Muhammadnya bahwa apakah itu kamera ada? di zaman dulu itu nggak ada, nggak usah kau cari. Mana Nabi Muhammadnya? Kata Anda sejarah, ya mari kita pelajari sejarahnya. Kocak juga. Kau sendiri yang ngomong, kau sendiri pula yang kau ngejilat gitu. Ada. Apanya bang? Ya iya, kayak gini aja, Bang ya. Saya mau tanya sama Anda boleh? Tentang Kristen, Boleh. tentang Yesus ya. Ya, kata orang-orang Yesus itu naik ke surga, betul? Betul. Betul. Sekarang saya mau Pada hari tanya, itu ya. juga. Sekarang saya mau tanya, ya. Orang-orang yang lihat Yesus naik ke surga, itu dia pakai teropong apa lihat surga? Pakai teropong, nggak ada Lah, pakai teropong. Itu. Lalu gimana caranya orang-orang lihat surga? Katanya Yesus ya, katanya Yesus naik ke surga, dituliskan dia naik ke surga. Sekarang saya mau tanya, pakai apa orang-orang lihat surga? Pakai iman kita lah bang. Kok pakai iman? Kan dia lihat dengan mata, bukan pakai iman. Sejarahnya Yesus itu naik katanya ke surga disaksikan 500 pasang mata. Nah, sekarang saya tanya, 500 pasang mata ini dia lihat surga pakai apa? Kok pakai iman? Pakai mata mereka itu. Siapa yang lihat surga bang? Orang yang lihat surga Makanya itu sudah mati, kalau masuk ke surga. berarti Yesus kagak pernah naik ke surga gitu. Kata siapa yang gak pernah Nah, bang? makanya kalau kau tetap ngotot juga kalau Yesus naik ke surga, saksinya itu lihat surga pakai apa? Siapa yang mau lihat surga bang? Ya, itu yang 500 orang lihat surga mereka pakai apa? Gak ada yang 500 orang itu mau lihat surga bang. Kecuali Itulah. kita dipanggil sama Yesus bang. Kalau kau bilang gak ada yang 500 orang itu lihat naik ke surga, berarti Yesus kagak naik ke surga. Kata siapa gak naik bang? Nah, kalau dia naik ke surga, yang 500 orang itu pakai apa lihat surga? Gitu. Kalau kau bilang Yesus ya kata siapa ke surga, berarti Yesus kagak pernah ke surga. Kalau Anda bilang kayak gitu, ya Yesus tetap ke surga. Yang saksinya lihat surga itu kayak gimana? Pakai teropong apa? Silakan. Terus Muhammad abang di mana? Dijawab dulu. Kenapa ke Nabi Muhammad gantian nanya kita? Dijawab dulu. Abang, Ah. pertanyaannya jelas sedikit dong. Betul nggak? Nih saya ulangi ya. Betul nggak? Turun sendiri. Kan macet sendiri kau pasti kalau saya tanya. Ada.